Angga memang bukan orang yang peka dengan hal-hal gaib. Sedangkan aku bisa merasakan kehadirannya, terlebih saat aku menutup mata. Ketika mataku tertutup, maka mata yang lain bisa terbuka. Pasti kalian tak mempercayainya, tapi itulah yang kurasakan. Di tengah perbincangan, aku melihat anak remaja yang aku temui tadi di jalan. Dia memandang ke arahku dengan tatapan kosong. Aku pejamkan mataku dan aku semakin yakin dia bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel dengan aku Vika. Di part ini aku tuh mau menceritakan tentang satu pengalaman menarik yang pernah dialami oleh seorang narasumberku, yaitu Bang Zafran. Oh ya, nantinya di setiap part cerita horor di channelku ini bakalan diisi oleh cerita-cerita dari beliau ya. Kalau kalian mau tahu kenapa, kalian bisa terus simak ceritaku. Waktu itu Juni 2010. Rasanya aku begitu lelah dengan rutinitas yang aku lalui. Setiap hari bekerja pergi pagi pulang petang. Hari-hari menikmati suasana kerja yang itu-itu saja terkadang membuatku cukup jenuh. Aku pun berencana mengajak teman baikku, sebut saja Angga, untuk berakhir pekan, cari penyegaran otak, pikirku. Aku menelponnya dan ia pun kebetulan libur di minggu ini. Kami pun sepakat untuk berangkat minggu pagi. Aku menjemput Angga di rumahnya yang berjarak sekitar 1 km dari tempat tinggalku. Kami langsung tancap gas menuju sebuah kawasan wisata pegunungan yang sudah kami sepakati dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX ku. Kawasan wisata itu bisa ditempuh sekitar 3 jam dari tempat tinggal kami. Di perjalanan ngobrol ini itu akhirnya sampailah kami di gerbang pertama. Seperti biasa kami beli karcis masuk dan setelah membayar karcis kami memacu sepeda motor dan melanjutkan perjalanan lagi. Terus berjalan masuk menuju lokasi yang kami tuju. Beberapa saat kami tak merasakan kejanggalan apapun. Kami sangat menikmati pemandangan alam yang begitu indah terpampang di hadapan kami. Oh ya, sebelumnya aku sudah beberapa kali pergi ke sini, baik sama Angga maupun dengan orang lain. Tapi kali ini aku merasa jalan ini begitu jauh. Sudah sekitar 10 menitan kami terus berjalan, tapi tak ada tanda-tanda kami hampir sampai. Tak ada manusia lain pula yang kami temui. Padahal biasanya ketika akhir pekan begini, tempat ini selalu ramai dikunjungi. Hening, sunyi, senyap di sekeliling. Mataku tertuju pada sebuah rumah kecil yang agak sedikit masuk ke dalam semak. Rumah itu kelihatan sudah usang. Aku berhenti sejenak, memandang ke arah situ. Aku seperti dejavu. Aku melalui jalan ini berulang, itu pikirku. Aku pun berkata pada Angga, "Nggak, merasa nggak kalau kita itu muter-muter di sini aja? Nggak nyampe-nyampe. Padahal jarak lokasi wisata nggak gitu jauh kayaknya dari gerbang pertama tadi." Angga pun menjawab kalau dia juga merasa jalan ini terlalu jauh. Setelah beberapa menit memandangi rumah itu, aku melihat seorang anak remaja yang sedang berjalan kaki turun dari atas mendekat ke arah kami. Bajunya sedikit lusuh. Mungkin penduduk sini, pikirku. Aku pun menghampirinya dan bertanya jalan menuju lokasi yang ingin kami tuju. "Dik, apa jalan ke tempat wisata masih jauh?" Tapi anak itu hanya menggeleng tanpa memandang ke arahku. "Kira-kira berapa kilo lagi ya, Dik?" Anak itu tak menyahut. Dia pergi begitu saja tanpa menghiraukan pertanyaanku. Aku pun hanya bisa mengernyitkan dahi tanpa punya pikiran aneh sedikit pun. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Kabut tebal pagi itu sedikit mengganggu. Mungkin jarak pandang hanya sekitar 30 meter. 5 menit kami terus berjalan, namun tak juga kami sampai. Aku pun kembali berhenti. Apa kami nyasar, pikirku. Tapi apa mungkin, karena satu-satunya jalan aspal menuju tempat wisata ya hanya ini. Dan ini bukan kali pertama aku kesini. Di tengah kebingunganku, aku melihat cahaya lampu mobil. Alhamdulillah ada mobil, pikirku. Kami pun menuju mendekati mobil tersebut. Sepertinya mobil ini tadi mengalami kecelakaan. Kulihat kap bagian samping dan depannya parah. Setelah mendekat,
Aku sedikit melirik ke dalam, tapi aku tak bisa melihat apapun dikarenakan mobil ini menggunakan kaca riben. Entah kenapa pikiranku mulai tak enak. Aku pun membaca doa dalam hati hingga akhirnya aku melihat plang selamat datang di lokasi wisata. Aduh, akhirnya sampai juga, keringatku. Udara khas pegunungan begitu sejuk. Dingin ini sedikit menusuk tulang. Sepertinya sweater yang kukenakan hanya mampu sedikit menghalau dingin. Arlojiku menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah memarkirkan kereta, kami duduk dan berbincang di bawah pohon besar, bertemankan makanan ringan dan soft drink yang kami beli di minimarket sebelum berangkat tadi. Cuaca hari ini agak sedikit mendung, tapi pengunjung wisata ini lumayan banyak juga. Ya, namanya juga orang kota, pantang libur, tancap gas pergi liburan. Tak terasa ngobrol kesana kemari, sudah sejam juga kami di sini. Sepertinya udara yang dingin membuat penyakit langgananku datang. Kakiku terasa ngilu. Mesti cari yang anget-anget nih, pikirku. Aku pun melihat ada penjual bandrek tak jauh dari tempat kami bersantai. "Enggak, aku kesana ya, cari bandrek. Mau juga kan?" tanyaku. "Bolehlah," kata Angga. Aku pun langsung berjalan menghampiri penjual bandrek. "Pak, bandreknya 2 ya. Yang satu bandrek susu, yang satu lagi nggak usah pakai susu," ucapku. Penjual bandrek itu cuma mengangguk. Terbersit rasa heran dalam pikiranku, karena biasanya para pedagang di tempat ini sangat ramah dengan pengunjung. Tapi ini bapak kenapa mengangguk aja tanpa menoleh ke arahku. Menunggu bandrekku selesai, aku memperhatikan sekelilingku. Sejak tadi perasaanku memang gak enak, tapi aku tak menyampaikan kepada Angga. Aku memilih diam dan memastikan dulu. Lamunanku dikejutkan oleh penjual bandrek yang menyodorkan bandreknya. Aku memberikan uang 15.000 sesuai bandrol yang kulihat di stand dagangan. Aku pun berjalan menghampiri Angga. Aku duduk dan kembali memperhatikan sekeliling. Beberapa saat kemudian aku pejamkan mata, mencoba menganalisis tempat ini lebih dalam. Aku pun semakin yakin kami sedang terjebak di tempat yang gak semestinya. Aku mendekati Angga yang sedang asik menyeruput bandrek susu sambil memutar lagu-lagu galau. "Enggak, kamu merasa ada yang aneh enggak?" tanyaku kepadanya. "Apa?" jawab Angga. "Perhatikan sekelilingmu," balasku lagi. "Apa sih?" "Aku merasa biasa aja. Banyak orang, banyak pedagang, tukang souvenir. Kan di sini memang selalu seperti ini," ucap Angga. "Perhatikan lagi," balasku. "Kenapa?" tanya Angga lagi. Angga memang bukan orang yang peka dengan hal-hal gaib. Sedangkan aku bisa merasakan kehadirannya. Terlebih saat aku menutup mata. Ketika mataku tertutup, maka mata yang lain bisa terbuka. Pasti kalian tak mempercayainya, tapi itulah yang kurasakan. Di tengah perbincangan, aku melihat anak remaja yang aku temui tadi di jalan. "Hei," ucap Angga memecah penerawanganku. "Apa yang aneh?" lanjutnya. Beberapa saat aku hanya diam. Namun sorot mata Angga terus meminta jawaban dariku. "Banyak orang di sini, tapi lihat tak ada yang berbicara. Banyak pedagang makanan, souvenir, tapi mereka pun hanya diam. Begitu juga dengan tukang kuda dan delman. Biasanya belum juga 5 menit kita duduk, pasti ada anak-anak penjual stroberi ataupun souvenir yang menghampiri kita. Tuh tukang kuda dan delman baru juga nyampe biasanya langsung ditawarin naik aja. Tapi ini enggak, semua diam," ucapku pelan. Angga pun memperhatikan sekeliling, mencoba menelaah kata-kataku. "Lihat enggak, tak sedikit orang yang seperti memandang aneh ke arah kita. Tapi lagi-lagi cuma diam," timpalku. Angga pun menatap ke arahku sambil mengernyitkan dahinya. "Kenapa aku nggak menyadarinya ya?" ucapnya lagi. Terlihat raut khawatir di wajah temanku ini. Angga memang orang yang penakut. Padahal aku pun sama, aku bisa melihat mereka. Tapi tak jarang aku juga lari terbirit-birit ketika yang kulihat itu sangat menyeramkan. "Jangan panik, tenang," ucapku coba menenangkan Angga. Angga melihat ke arahku. "Kita balik yuk," pintanya.
Aku hanya mengangguk. Kami pun membersihkan tempat kami duduk dari sampah plastik, bungkus snack, dan botol air mineral. Kami mengembalikan gelas bandrek dan mengucapkan terima kasih. Namun lagi-lagi pedagang itu hanya mengangguk tanpa menatap ke arah kami. Kami bergegas ke arah sepeda motorku terparkir. Ku starter motorku, tapi tak juga mau hidup. Ku coba mengengkolnya, tetap tak juga hidup. Tangki bahan bakarku masih penuh. Aku mengisinya di pom terakhir sebelum masuk kawasan wisata. Aku dan Angga saling memandang. Rasa khawatir kulihat jelas di wajahnya, bersama gerimis kecil di pagi itu. Ku coba menarik napas, membaca doa dalam hati, lalu menstarter motorku lagi. Dan alhamdulillah, beberapa saat kemudian motorku pun nyala. Kami langsung tancap gas menuruni tempat itu. Angin berhembus begitu kencang. Kabut semakin tebal. Aku berhenti dan membaca doa-doa dalam hati. Di balik kabut aku melihat sesosok kakek tua yang memandang lekat ke arahku. Tentunya bukan kakek sembarangan. Aku bisa merasakannya. Kakek itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Pikiranku semakin tak tenang. Aku tundukkan pandanganku dan ku ajak Angga untuk berdoa. Angin kencang pun perlahan sedikit menghilang. Aku pacu sepeda motorku lagi. Lanjut menuruni jalan. Sampailah kami di gerbang tempat aku membeli karcis masuk tadi. Kulihat penjaga karcis yang sedang asik memainkan gitar sambil bernyanyi. Aku pun tersenyum lega. Oh ya, rumah usang yang kutemui saat perjalanan ke atas tadi, tak kutemui lagi saat aku jalan turun hingga sampai ke gerbang ini. Aku dan Angga pun pulang penuh rasa tanya dalam hati. Kemana kami sebenarnya tadi?